wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi hari ini tidak ada lain, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah, dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita dihadiri ya oleh seorang guru kita ya, yang kita sama-sama sudah mengenal beliau. Beliau adalah Dr. Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafizullah Ta'ala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran beliau pada pagi hari ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, dengan sungguh-sungguh mendengarkan kajian yang akan beliau sampaikan nanti. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jamaah agar menambah kekhusyuan kita mendengarkan materi yang akan disampaikan beliau. Dimohon diperiksa kembali handphonenya, dicek kembali nada deringnya. Kami mohon agar dapat di silent atau digetarkan saja. Kemudian kami ingatkan pula bagi yang membawa kendaraan motor, dicek kembali kunci motornya, jangan sampai tertinggal di kendaraannya. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada pengurus Masjid An-Nur, Takmir Masjid An-Nur atas kesediaannya pada malam hari ini yang sudah mempersiapkan segalanya. Yang mengucapkan jazakumullah khairan. Dan seperti yang sudah di-share ya di media-media sosial, bahwa tema kita adalah kiat sukses berbisnis. Untuk kita ketahui bersama bahwa gurunda kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri ini bukan hanya beliau mengajar di STDI Imam Syafi'i Jember, tetapi juga beliau merupakan pembina KPMI. Apa itu KPMI? Yaitu Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ya, beliau pembinanya. Dan tema ini tentu sangat menarik sekali untuk kita dengarkan bagaimana caranya agar kita sukses berbisnis buat kebaikan dunia dan terutama buat akhirat kita, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diantaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lainnya. Nah, bagaimana kiatnya? Inilah materi yang akan disampaikan oleh beliau. Tidak menunggu lama, kami mohon kepada gurunda kami Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri agar dapat memberikan nasihat ilmunya kepada kami semua. Kami persilahkan Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayolah ikhwah, tema yang penting bagi kita semua, karena tidak satu pun dari kita kecuali kita akan berniaga sebagai konsumen ataupun sebagai produsen, sebagai pembeli atau sebagai penjual. Ini satu aktivitas yang tidak mungkin kita hindari. Kenapa demikian? Sampai pun para nabi, termasuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu beraktivitas untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Orang-orang musyrikin heran, kok ngaku sebagai rasul tapi masih makan makanan dan berjalan di pasar, berbelanja, berdagang. Heran mereka. Mereka ingin Rasul itu dari jenis malaikat yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak perlu dagang. Namun tidak. Allah tidak menginginkan semacam itu.
Rasul dan para nabi, termasuk para pewaris para nabi adalah dari jenis manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku itu manusia biasa seperti kalian. Bedanya turun wahyu kepada, datang wahyu kepadaku, itu yang membedakan nabi, rasul dengan umatnya. Nah, manusia hidup dengan dua unsur, jasmani dan rohani. Rohani, Allah tegaskan bahwa jiwa manusia hidup dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, jiwa manusia itu hidup, damai, tentram. Tapi jasmani manusia dengan apa hidup? Dengan makanan, dengan sandang, dengan papan. Dia tempat tinggalnya nyaman, makanannya bergizi, halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Maka itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita selektif. Dalam berpakaian selektif, dalam tempat tinggal termasuk selektif terhadap makanan yang kita makan. Karena dengan itu kita bisa bertahan hidup, dan dengan makan kita mendapatkan energi untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tanpa itu manusia akan mati. Manusia akan celaka. Tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sejak Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Anas bin Malik mendapatkan syaraf, kemuliaan menjadi pelayan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau berkata kepada Ummu Sulaim agar mencarikan seorang pelayan yang senantiasa siap melayani Nabi SAW. Maka beliau datangkan putranya sendiri, Anas radhiyallahu anhu, seorang yang akil, anak muda belia tapi rajin dan cerdas. Sehingga melayani Nabi itu tidak hanya sekedar punya fisik, tapi dibutuhkan kecerdasan. Dan kriteria itu ada pada Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan pengalaman beliau melayani Nabi SAW. Dan salah satu pengalaman beliau adalah beliau sering mendengar Nabi SAW mengucapkan satu zikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain, dalam satu ayat wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Ada 8 poin yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu doa, suatu zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung inspirasi yang luar biasa. Andai kita terbebas dari ke-8 aspek tersebut, niscaya kita akan sukses dunia dan akhirat. Dan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Sebagai kita, sebagai personal seorang muslim, atau sebagai orang yang talibul ilmu, menuntut ilmu, atau seorang yang berniaga, berwirausaha, berproduksi, berdagang, bila terbebas dari 8 aspek tersebut, maka tidak ada namanya gagal, tidak ada namanya kecewa. Yang ada hanya satu, optimisme. Yang ada hanya satu, senantiasa merasa sukses. Saya ingin mengajak antum semuanya pagi ini merenungkan 8 hal ini. Kenapa begitu sering Nabi SAW memohon pelindungan dari ke-8 aspek tersebut? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Yang kedua adalah hazan. Ini satu paket lengkap.
Dua hal yang saling berpasangan selalu ada dalam hidup manusia. Setiap kita punya masa lalu dan punya masa depan. Nabi berlindung dari dua biang kegagalan yang akan menjadikan kita terbelenggu. Hidup tidak produktif. Hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Hidup dalam kondisi lemah, tidak berdaya. Dua hal itu, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Galau, takut, was-was, dihantui, dibayang-bayangi oleh apa? Oleh ham, ketakutan masa depan. Besok bagaimana, apa yang kita kerjakan, kalau terjadi ini bagaimana, kalau ini demikian, apa yang akan terjadi, terus dibayang-bayangi oleh sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang tidak bisa dicegah, karena hari esok, masa depan itu pasti datang, tidak bisa dihentikan. Kalau kita takut menghadapi masa depan sehingga kita berada dalam kondisi humum, pikiran kita berkecamuk, batin kita terus berdebar-debar karena takut, galau, tidak ada optimisme, tidak ada power, kekuatan dalam diri kita untuk menyongsong masa depan, hari esok. Kita terus dibayang-bayangi oleh rasa takut, kalau dan kalau, andai dan andai. Maka kita tidak akan produktif. Momentum yang kita miliki adalah hari ini akan hilang, tidak berguna. Kenapa? Hari ini diisi dengan memikirkan, takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Akhirnya apa yang seharusnya bisa kita genggam, apa yang harusnya kita bisa lakukan, tidak kita lakukan. Karena justru kita takut dengan apa yang terjadi pada hari esok. Sebelum terjadi, kalah sebelum berperang. Seorang muslim adalah ibnul yaum. Seorang muslim itu adalah orang yang realistis. Ini yang ada di depan mata saya akan kerjakan. Ini yang saya miliki, saya akan gunakan. Ini yang bisa saya lakukan, saya akan tunaikan secara baik, semaksimal yang bisa saya lakukan. Besok silahkan datang. Falyakun mayakun. Terjadilah apa yang terjadi pada hari esok. Tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa berlari. Kita tidak bisa memilih hari esok. Kita atur ulang gitu. Tidak ada. Yang ada hanya optimisme, terjadilah apa yang terjadi besok. Kita hadapi besok. Kita selesaikan besok. Kita kerjakan besok. Kita tunaikan besok. Kita pikul besok. Hanya itu. Itulah namanya tawakal. Itulah namanya optimisme. Makanya Nabi SAW menggambarkan konsep tawakal dengan sebuah ilustrasi yang indah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Andai kalian itu bertawakal sebenar-benar tawakal dengan cara yang benar, niscaya Allah akan menurunkan rezeki kepada kalian. La razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan turunkan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah turunkan rezeki kepada apa? Burung. Taghdu himasan wa taruhu bitonan. Burung itu, Pak, di pagi hari keluar dari sarangnya dalam kondisi himasan, dalam kondisi lapar. Wa taruhu bitonan, di sore hari sudah kenyang. Burung, kenapa Nabi SAW tidak menggambarkan dengan laba-laba, dengan semut, dengan hewan yang lain? Karena burung itu unik. Di pagi hari bernyanyi riang gembira, berkicau, menggambarkan optimisme. Tidak ada pagi hari burung yang bermuram durja. Diam, bermuka masam, lemes, ngerumpi. Burung, semuanya berkicau riang, menggambarkan optimisme menyongsong hari ini. Dan di sore hari terbukti tidak ada sekolah burung,
Tidak ada burung itu yang bekerja dalam kelompok, masing-masing cari makanan sendiri-sendiri. Berbeda dengan semut, berbeda dengan harimau, singa yang seringkali memburu mangsanya dalam kelompok, baik kecil ataupun kelompok besar. Burung masing-masing terbang sendiri-sendiri, mencari rezekinya sendiri-sendiri. Dan burung tidak punya tempat penyimpanan. Harimau dan yang sejenis menyimpan makanan, dibawa ke atas pohon, ditaruh, dimakan sampai kenyang. Kalau udah kenyang, tidur. Bangun tidur, makan sisa makanannya lagi. Tapi burung tidak. Dia hanya menggunakan paruhnya. Di mana disimpan makanannya? Di temboloknya. Habis diurai di dalam temboloknya, besok dia terbang lagi. Optimisme dalam menyongsong. Dan syukur di sore hari setelah dapat. Tidak semua burung temboloknya sama ukurannya. Ada yang penuh, ada yang hanya setengah, ada yang kurang dari itu. Tapi di sore hari lihat burung yang temboloknya penuh, ataupun yang setengah atau yang kurang dari itu, tetap berkicau dengan riang. Menggambarkan rasa syukur. Itulah seorang muslim. Itu gambaran yang begitu indah dalam menghadapi hari ini dan hari esok. Tidak ada rasa galau, takut. Seorang muslim yang dihantui, dibayang-bayangi oleh hari esok, dia akan menjadi orang yang lemah. Seorang muslim hanya boleh berkata, falyakun mayakun, terjadilah apa yang terjadi. Natawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hanya berkata qaddarallah. Semua itu berjalan dengan takdir. Kenapa mesti kita takut? Ihris ala ma yanfa'uk, optimis menghadapi hari esok. Kita berusaha sekuat tenaga untuk apa? Mendapat apa yang berguna di kehidupan kita. Hanya ada hirs, itu pilihan bagi seorang muslim. Dan berkaitan dengan masa lalu, siapapun kita, sehitam apapun masa lalu kita, seberat apapun masa lalu kita, itu telah selesai. Tidak perlu terus diperpanjang dukanya, deritanya, ketakutannya. Itu sudah berlalu, tidak akan terulang. Orang yang tidak bisa move on, orang yang tidak bisa berpindah dari masa lalu menjadi hari ini, dia akan terus terbelenggu dalam hazan. Terus, ya kemarin, pekan lalu, bulan lalu terjadi demikian. Bagaimana kalau terulang lagi? Bagaimana kalau kejadian lagi? Subhanallah, sudah selesai pun bayang-bayang itu terus membelenggu kita. Maka Nabi berlindung kepada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Masa lalu itu untuk diambil ibrah. La yuldagul muslim min juhrin marratain, kata Nabi. Boleh kita tersengat kemarin, hari ini tidak. Kegagalan masa lalu itu adalah bekal agar kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Itu adalah sebuah ilmu yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita tidak gagal seperti kemarin. Seorang muslim kayyisun fatin, cerdik. Seorang muslim cerdas, jeli. Sehingga apa yang terjadi dari masa lalu, kegagalan, rasa pedih, rasa sakit, itu tidak boleh terulang pada hari ini. Selesai, itu bagian masa lalu. Karena itu silahkan dengar dan ingat kembali nasihat orang tua antum masing-masing. Mereka dengan bangga menceritakan masa lalu mereka. Masa lalu itu adalah pilar kepahlawanan. Masa lalu itu adalah sumber energi untuk kita menghadapi hari ini. Kita sebagai orang tua
atau orang tua kita dengan bangga menceritakan kegagalan dan perjuangan mereka di masa lalu. Yang itu berat, yang itu penuh dengan peluh, berdarah, gagal. Kenapa diceritakan? Bukan untuk terus ditangisi, tapi untuk menjadi semangat bahwa seberat itu hari ini saya masih survive. Sekelam itu aku bisa bertahan hingga hari ini. Kamu, engkau anakku, tidak sekelam masa lalu bapakmu. Berat yang kau pikul hari ini tidak seberat yang dipikul oleh bapakmu. Bapakmu bisa, kamu harus bisa. Itu pola pendidikan yang benar, itu pola pikir yang benar. Masa lalu adalah sumber energi untuk kita terus bangkit di hari ini. Karena hari ini tidak seberat, tidak sekelam masa lalu. Karenanya masa lalu kita kenang, kita ingat bukan untuk terus ditangisi. Itu adalah bukti bahwa apapun gentingnya kondisi kita, ternyata terbukti kita bisa survive hingga hari ini. Sehingga kita harus semakin percaya bahwa ternyata ajal bila belum tiba, segenting apapun kita bisa selamat. Sesulit apapun urusan kita, kalau ternyata lembaran takdir kita masih terbuka, masih terdata jatah rezeki kita, tidak akan mati. Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i, kata Nabi SAW. Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril membisikkan kepadaku, menyampaikan wahyu kepadaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan ada satu jiwa yang mati sampai dia mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Fa ajmilu fit talab. Karena itu kalau engkau berusaha mencari rezeki, tempuhlah cara yang baik. Khudhul halala wada'ul haram. Cukupkan dirimu dengan yang halal, tinggalkan yang haram. Karena kalau itu jatah rezeki kita, tidak akan ada yang bisa mengambil. Itu pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu tidak mungkin bisa engkau hindari. Apa yang luput darimu tidak akan bisa engkau dapat. Sehingga seorang muslim itu akan senantiasa optimis. Optimis dalam menjalani hidupnya. Karena dia terbebas dari dua kebinasaan, dua belenggu hidup. Al-hammu wal-hazan. Takut masa depan, duka masa lalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasal. Poin ketiga dan keempatnya yang juga saling berpasangan. Manusia itu gagal, manusia itu tidak produktif bila dalam dirinya terdapat dua penyakit. Al-azzu wal kasal. Tidak berdaya, memang dia lemah, sakit, cacat, lemah. Ya, baik karena fisiknya atau karena ilmunya. Bodoh, itu adalah sebuah kelemahan. Miskin, itu adalah sebuah kelemahan. Ya, masing-masing itu adalah wujud dari al-ajz, ketidakberdayaan. Wal kasal, ketidakberdayaan karena malas. Orang kalau sudah dijangkiti satu dari dua penyakit ini, dia tidak akan produktif. Dia tidak mampu. Sekedar miskin, tapi dia punya hirs, dia bisa jadi kaya. Bodoh, tapi dia punya ijtihad, punya semangat, punya spirit, dia akan menjadi ulama. Karena Allah telah menetapkan setiap manusia dilahirkan dalam kondisi bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Tapi Allah membekali kita sarana untuk belajar. Sarana untuk mendapat ilmu dan pengetahuan. Apa itu?
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. 3 pintu ilmu. Penglihatan, pendengaran, dan afidah, fuad, hati, akal pikiran. Gunakan 3 hal ini, maka kebodohan itu akan hilang. Tapi kalau kita sudah bodoh, malas, habis. Terlahir dalam kondisi bodoh, anak ini ya akhi, anak ini dari keluarga yang tidak cerdas, tidak ada profesor di keluargaku. Nah terus, dokter juga tidak ada, yang kuliah pun tidak ada. Kita ini terlahir dalam kondisi keluarga miskin, tidak ada yang sekolah. Terus kenapa? Belajar ya akhi. Gimana caranya belajar? 1001 pertanyaan dia tanyakan. Karena rumusnya, orang itu kalau punya kemauan, 1001 cara dia akan cari agar bisa. Tapi kalau orang itu sudah tidak mau karena dia malas, 1001 alasan dia akan utarakan untuk berkata tidak. Kata orang Jawa, alas seluas apapun bisa digunduli, Pak. Tapi alasan tidak ada enteknya katanya. Ada saja berkata dan alasan yang dia akan utarakan untuk berkata tidak, jauh, sudah nanti kangen sama keluarga. Masya Allah. Ya sudah, nanti setiap minggu kamu pulang jenguk keluarga. Ya Allah, harus ngapalin. Terus gimana dong? Anak itu hafalannya lemah. Anak udah berusaha menghafal 3-4 kali, tidak bisa. Ya kalau tidak bisa 4 kali, 5 kali. Kok banyak sekali? Ada saja alasan kalau sudah malas. Ya akhi, dagang kamu. Berarti harus bangun pagi-pagi. Nah iya, namanya juga mau ke pasar, harus bangun pagi. Kalau antum bangunnya jam 9, pasarnya sudah bubar. Ya Allah, nama si ngantuk. Ada saja alasan kalau orang sudah kasal, malas. Tidak ada obatnya. Kalau manusia sudah dijangkiti 2 ini, maka tidak ada pintu sukses yang terbuka. Maka kita harus sadar. Langkah pertama kita harus sadari bahwa kita punya kelemahan. Baik kelemahan fisik. Bagaimana agar fisik kita kuat? Ya olahraga. Kita tidak punya sayap, tidak bisa terbang. Ya cari cara bagaimana bisa terbang. Dapat pesawat terbang. Saya bukan ikan, tidak bisa berenang di air. Ya cari cara bagaimana agar kamu bisa berpindah ke sana kemari di air tanpa tenggelam. Bikin perahu rakit lah minimal. Bikin kapal. Bisa. Ya, keterbatasan itu bukan alasan untuk berkata tidak. Bahkan sejarah manusia telah membuktikan keterbatasan itu adalah ladang inspirasi. Lihatlah di sekitar kita. Semua itu adalah hasil inspirasi dari keterbatasan. Cahaya matahari hanya ada di siang hari. Namun karena ada orang yang membuang jauh-jauh rasa malas, dia bereksperimen, dia mencoba dan mencoba, akhirnya muncul lampu. Dulu orang kalau mau terang pakai lampu minyak. Minyak ada keterbatasannya. Kotor lah, macam-macam. Cahayanya tidak seterang, tidak bening. Sampai akhirnya orang mencoba dan mencoba dan mencoba dan mencoba. Akhirnya muncullah lampu yang kita gunakan hari ini. Apakah mereka terlahir dalam kondisi bisa menghasilkan lampu? Tidak. Mereka sama dengan kita. Tidak mampu, ada keterbatasan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran bahwa keterbatasan itu adalah sumber inspirasi. Sadarilah keterbatasan, ketidakberdayaan yang ada pada diri kita dan temukan inspirasi itu di balik itu semuanya. Walau basatallahu rizqa li ibadi
apa yang akan terjadi? La baghaw fil ardi. Andai Allah tidak berikan batasan dalam rezeki, Allah turunkan banyak matahari bersinar 24 jam. Hujan turun selama 360 hari. Setiap hari turun. Apa yang akan terjadi? La baghaw fil ard. Manusia ini akan berbuat melampaui batas semena-mena. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi rezeki itu Allah turunkan dalam kadar yang Allah kehendaki. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hal yang paling aku takutkan itu bukan karena keterbatasan, kemiskinan. Lal auzu akhwafu alaikum. Bukan al-auz. Al-auz itu kemiskinan. Al-auz itu kemiskinan. Bukan karena miskinnya aku takuti. Walakin al-kharaq, sifat boros yang aku takutkan. Kenapa? Fa'innahu la yaqillu ma'al islahi syai'. Kalau orang itu inovatif, kreatif, tidak ada yang namanya sedikit. Sedikit apapun hari ini, kalau orang itu kreatif, inovatif, dalam waktu singkat akan menjadi banyak. Tapi kalau orang itu boros, sudah tidak produktif, konsumtif lagi, maka sebanyak apapun modal yang diberikan, warisan yang didapat, apa yang akan terjadi? Habis. Maka kita harus sadar, ada dua penyakit yang harus kita lawan. Pertama, akui bahwa antum punya keterbatasan. Karena menyadari keterbatasan itu adalah energi untuk berpikir, bekerja, berinovasi, bereksperimen. Untuk apa? Untuk menjadikan yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Sadar tidak punya uang, sadar uangnya sedikit, ya gimana caranya? Ya dilipat gandakan uangnya dengan bekerja, dengan berdagang. Tidak punya pengalaman, ya cari pengalaman, belajar, magang, kerja di tempat orang yang punya pengalaman, timba ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman beliau ini pemerintahan muslim yang luar biasa. Silakan baca biografi Umar bin Khattab dan bagaimana kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang beliau lakukan. Di zaman Umar bin Khattab, pemuda yang menikah itu dicukupi selama 1 bulan oleh Baitul Mal. Udah makan tidur bersenang-senang selama 1 bulan. Walau tidak kerja, diberi dari Baitul Mal. Itu di zaman Umar bin Khattab. Ketika Asim, putranya Umar bin Khattab, menikah, beliau dia sama, diperlakukan yang sama, diberi fasilitas selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan, Asim dipanggil. Kata beliau, aku tidak akan beri lebih. Tetap 1 bulan. Tapi aku sebagai bapakmu punya kewajiban untuk memfasilitasi. Pergilah ke ladangku yang ada di daerah Awali. Di Madinah ada daerah namanya Awali. Petik kurmanya, engkau jual. Hasil jualmu gunakan untuk dagang. Ijlis inda alil Khattab. Kalau sudah dapat modalnya, duduk di sebelah apa? Pedagang dari keluarga Al-Khattab, dari paman-pamanmu. Ikut magang dagang. Bi mithlu ma yabi washtari mithlu ma yashtari. Jual sebagaimana dia menjual, beli sebagaimana dia membeli, ikuti. Itu namanya magang. Konsep magang itu sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Tidak ada kata malas. Kalau sadar kita punya masalah, maka kesadaran dari
masalah tersebut, kesadaran akan adanya masalah itu adalah awal dari terbukanya solusi. Dokter pun tahapan pertama pengobatan diawali dengan apa? Menyadarkan pasien bahwa dia sakit, punya masalah. Maka dua hal yang harus kita sadari dan kita hilangkan. Al-ajzu wal kasal. Sadar bahwa kita tidak mampu, sadar kita tidak punya, sadar bahwa kita punya masalah, punya keterbatasan, itu namanya ajz. Maka ini harus disingkirkan. Gimana caranya? Kalau keterbatasan ilmu ya belajar. Keterbatasan fisik, ya gimana caranya keterbatasan fisik ini bisa tertangani? Ya pakai mobil. Saya mampu angkatnya cuma 30 kilo. Ya gimana caranya? Pikir gimana cara pakai pengungkit minimal. Dengan keterbatasan yang ada, kita bisa melipat gandakan potensi dan kemampuan. Jangan pasrah, jangan menyerah. Keterbatasan itulah sebuah tantangan. Ya. Dan kalau sudah sadar punya masalah, satu, jangan malas. Karena di dunia ini tidak ada orang sukses kecuali setelah usaha keras. Biqadri ta'abi tunalur rahah, kata Ibnu Qayyim. Sebesar rasa letihmu, engkau akan mendapatkan rasa rohah, kenyamanan. Makanan yang enak itu didapatkan dengan proses yang lama. Orang yang masaknya asal, cepat aja sudah, hasilnya juga asal matang. Tapi kalau mau makanan yang enak, masaknya harus serius, membutuhkan waktu yang lebih lama, pekerjaan yang lebih berat. Itu sederhana, makan. Pakai sendal saja, keluar dari masjid ini, pakai sendal, yang tidak mau repot, asal make, apa yang terjadi? Udahlah, jangan dibikin susah sendal itu, pokoknya masuk di kaki, pakai. Ya akan terjadi kekacauan. Kita harus cari mana yang betul-betul sendal kita. Kalaupun sudah ketemu model dan bentuk yang sama, pastikan itu sendal kita. Bisa jadi itu sendal teman. Hal yang seperti itu, alah males lah, pokoknya sudah cocok di kaki, pakai. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka akan terjadi kekacauan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Pelit dan penakut. Ini dua penyakit yang berpasang-pasangan. Untuk sukses dalam hidup apapun itu harus ada pengorbanan. Minimal tenaga, minimal waktu, minimal pikiran, minimal harta. Nah, kalau orang tidak mau investasi, tidak mau investasi tenaga, tidak mau investasi pikiran, tidak mau investasi waktu. Lah ngapain kenal orang, buang-buang waktu? Ya gimana mau punya pelanggan? Mas, saya mau berzikir mas. Ini ada pelanggan mau nanya saja, mas, kelamaan nanya mas. Ya gimana kita mau laku dagangannya? Buang-buang waktu katanya. Ya tidak ada pedagang kecuali mereka berinvestasi minimal waktunya, tenaganya, layanannya. Nah, kalau orang sudah tidak mau berkorban untuk orang lain juga tidak akan berkorban untuk kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendiri. Dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain. Suami yang kepada istrinya to the point adalah suami yang paling sengsara.
Kenapa? Buang-buang waktu dengerin omongan istri. Ya dia akan mendapatkan layanan minimal dari istrinya. Dilayani tapi ya wis terserah. Kenapa? Ya karena suami tidak mau berinvestasi waktu untuk dengerin omongan istri. Tapi kalau suami berinvestasi minimal waktu, ya sudah saya dengerin. Bercerita ke sana kemari. Ya Allah cuman gitu ceritanya. Cuman gitu aja butuh waktu diceritain panjang. Tapi tahukah bahwa ketika antum investasi waktu mendengarkan yang cerita yang cuma gitu saja itu, hasil layanan yang didapat apa? Maksimal. Percaya tidak Pak? Iya. Buktikan. Suami yang berkata, udah apa sih maunya? To the point. Nggak usah cerita panjang kali lebar. Maka antum pun akan mendapat layanan yang to the point. Minimal. Makan. Tuh dimakan meja sudah ada makanan. Makan tuh. Sarapan tuh. Itu layanan minimal. Tapi kalau antum memberikan layanan maksimal, ada investasi, waktu, tenaga, didengerin sambil dipijitin, ya Allah istriku, kamu udah capek seharian ngurusin anak pontang-panting, padahal kita juga jungkir balik di luar. Ya kan? Didengerin sambil dipijitin, maka layanannya kepada antum juga maksimal. Makan ditemani, disuapi, dan seterusnya. Itu namanya investasi. Jangan pelit. Kalau orang tuh sudah pelit, orang lain, orang di sekitarnya juga akan pelit. Allah pun akan pelit. La tu'i fayu'illahu alaik. Pesan Nabi SAW kepada Asma. Ya Asma la tu'i. Manusia itu jangan seperti kalkulator. Dihitung semuanya. Tidak ada yang luput. Kalau engkau hitung-hitungan dalam hidup ini, maka Allah pun akan hitung-hitungan, Allah akan sempitkan rezekimu. Ya, Allah akan sempitkan rezekimu. Maka di antara adab masak di rumah, nakar, nimbang, itu lakukan di pasar. Sedangkan kalau di rumah, tidak usah hitung-hitungan. Tidak usah ditimbang. Tidak usah persisi dalam masak. Oh ini sudah setakar. Kelebihan dikit. Ini namanya IA. Kikir hitung-hitungan dalam nafkah. Ujung-ujungnya Allah juga akan hitung-hitungan. La tu'i fayu'illahu alaik. Di antara adab dalam masak, dalam masalah bahan baku makanan, kalau untuk kebutuhan rumah jangan ditakar. Sedapatnya mau pakai tangan, mau pakai gelas, tidak usah dilihat. Oh ini betul-betul rata dengan gelasnya. 3 gelas rata terus. Kurang lebih. Dalam urusan nafkah, rumusnya kurang lebih. Mudahan Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Ya, hidup itu harus ada investasi, Pak. Kalau antum ingin punya tetangga yang baik, ya antum juga harus investasi kepada tetangga. Dengerin ceritanya, bantu, hadir ketika tetangga punya masalah. Pada saatnya mereka pun akan hadir kepada kita. Alah ngapain tetangga ya, biar aja duduk di rumah. Ngapain? Assalamualaikum Pak, apa kabar? Buang-buang waktu. Apa yang akan terjadi? Ya kita akan menjadi benalu dalam masyarakat tersebut. Semua orang akan mengatakan, orang ini kok ketus banget, lewat ndak nyalami, ndak negur, ndak nyapa, senyum apalagi. Ngapain sih senyum-senyum segala? Orang yang sudah dijangkiti penyakit seperti ini, bukhul, semua dihitung, maka dia adalah orang yang paling sengsara. Kita harus dermawan,
Kalau tidak dengan harta, dengan tenaga. Kalau tidak dengan akhlak kita. Innakum la tasa'un nasa bi'malikum. Kalian tidak bisa membagi-bagikan harta kalian kepada semua manusia. Terlalu banyak manusianya. Harta kalian terlalu sedikit. Tapi akhlak kalian, kalian bisa tersenyum kepada seluruh orang sekampung. Di kampung ini bisa disenyumi semua. Di pasar bisa disenyumi semua. Tanpa terkecuali. Tapi harta tidak. Nah, kalau sampai waktu senyuman pun kita pelit, maka jangan pernah berharap kita akan mendapatkan sukses dalam hidup. Ya, al-bukhul wal jubn. Dibayang-bayangi oleh rasa takut. Nanti kalau dimarahi gimana? Kalau berdakwah tidak diterima gimana? Kalau nanti sampai rumah istri malah marah gimana? Kok tidak nikah? Nah, kalau punya istri nanti istri mati gimana? Semua ditakuti, Pak. Itu namanya jubun. Kalau jihad mati gimana? Kalau dagang rugi gimana? Kalau elektro kesetrum gimana? Kalau jadi tukang kena alat tukang tajam sekali gimana? Terus yang dibayang-bayangin itu yang menakutkan semuanya. Akankah orang semacam ini bisa mendapatkan sukses? Padahal dalam semua urusan itu pasti ada resiko. Saya ingin bercerita pengalaman merintis Insan TV, Yufid TV. Ketika kita merintis Insan TV, pertama kali TV dakwah di Indonesia, TV dakwah salaf di Indonesia itu Insan TV. Banyak asatidzah yang negative thinking. Kita sudah berhenti dari TV, masyarakat sudah membuang TV-nya. Sekarang antum bikin TV, akhirnya orang beli lagi TV. Alasannya nanti nonton dakwah, belok-belok ke sinetron. Nonton lagi. Apa yang saya katakan? Saya katakan, Ustadz, TV ini kita buat, Insan TV kita buat untuk orang-orang yang belum move on dari TV. Yang belum bisa meninggalkan TV agar ketika mereka nonton sinetron, lagi iklan, dicari. Dapat Insan TV akhirnya ngaji. Bukan orang yang sudah daurah berjam-jam, berhari-hari, malah nonton TV. Bukan untuk mereka. Yang daurah biarlah daurah, yang ngaji biarlah ngaji. TV ini didesain untuk orang yang belum ngaji, belum kenal dakwah, males. Nah, di rumah lagi browsing nonton bola, nonton ini. Loh, kok ada ustadz ceramah? Didengerin, dapat. Ketika kita bikin channel YouTube, Yufid TV di YouTube, sama komentarnya. Orang YouTube itu isinya maksiat, aurat, film, dan macam-macam. Antum bikin situ nanti itu sama saja ngajak masyarakat untuk apa? Ngajak ke YouTube nonton film dan macam-macam. Kita jawab sama, Ustadz, sebaliknya. YouTube ini tidak bisa ditinggal. Ke depan masyarakat semakin ketergantungan dengan YouTube. Kita harus sajikan pilihan. Semoga ada orang nyasar dapat channel Yufid TV. Apa toh iki jenggoten? Didengerin. Loh, kok api? Didengerin. Mulai ketagihan. Akhirnya besok ikut daurah antum. Loh, ini ustadznya ternyata. Hari ini, Masya Allah, setiap ustadz punya channel di YouTube. Termasuk yang kemarin bilang, ana tidak izinkan Yufid upload video ana di YouTube. Ana tidak ingin ikut nanggung dosanya orang yang nonton YouTube. Sudah juga punya channel.
Ya ini adalah orang yang selalu berpikir negatif thinking. Kita tidak mau berkorban. Ini adalah sebuah resiko dari pilihan berdakwah. Ya, kita harus bisa menyuguhkan solusi bagi problem masyarakat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Jangan terus dihantui, ditakuti, bayang-bayangi dengan yang negatif saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Di dunia ini tidak ada yang murni buruk, tidak ada yang murni baik. Sampai pun orang soleh di dunia ini, dia pasti punya kejelekan. Ahbib habibaka haunan ma, kata Nabi SAW. Cintai kekasihmu sewajarnya. Karena bisa jadi suatu saat berubah menjadi musuhmu. Musuhmu pun benci seperlunya. Jangan berlebihan. Jangan tutup pintu harapan hidayah darinya. Karena bisa jadi suatu saat dia menjadi kekasihmu. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Kita tidak boleh berpikir negative thinking terus. Segala sesuatu itu ada peluang positifnya. Sampai pun preman yang pinggir jalan yang kerjanya mabuk, gombrang-gombreng, akan ada momentum di mana kita butuh mereka. Percaya tidak? Ya. Memang 99 kesempatan mereka gunakan untuk berbuat maksiat. Tapi ada satu saatnya kita butuh kepada mereka. Maka jangan takut berinteraksi, jangan takut membuka peluang dalam hidup ini. Jangan dibayang-bangi terus dengan hal yang negatif. Karena telah menjadi sunnatullah, segala sesuatu di dunia ini bermata dua. Bagikan pisau bermata dua. Bisa berguna bagi kita, bisa mencelakakan kita. Maka pelajarilah, carilah cara bagaimana agar semua urusan itu berguna bagi kita dan tidak mencelakakan kita. Saya pernah dinasihati sebelum saya pulang dari pendidikan di S3 di Saudi Arabia. Dinasihati oleh salah seorang syekh, ya Arifin, dengar baik-baik, camkan baik-baik. Ijnith thimar wa alqil hataba finar. Petik buahnya, rantingnya gunakan untuk api unggun. Ketika kita panen buah, apel, buah, jeruk, seringkali ada ranting yang ikut. Ya, rantingnya, batangnya itu ikut ke bawah. Jangan dianggap itu sebagai sampah. Nah, saya butuh jualan apa? Jeruk. Saya jualan mangga, rantingnya ini adalah sampah, tidak ada yang beli. Ya betul, hari ini. Tapi ketika besok engkau butuh api unggun, yang dicari bukan mangganya. Tapi ranting mangga yang kemarin antum buang itu adalah hal yang paling dibutuhkan untuk apa? Untuk api unggun. Setiap manusia, setiap benda, itu akan ada momentum waktu, kondisi yang tepat di mana dia hari itu adalah orang yang paling dibutuhkan. Dia pada momentum tersebut adalah orang yang paling dibutuhkan. Maka jangan dihantui, jangan dibayang-bayangi bahwa oh ini preman, tidak berguna sama sekali. Tidak, pada suatu saat dia akan berguna. Jangan orang itu trauma. Jangan trauma dengan pengalaman buruk, dengan kondisi buruk. Karena kondisi buruk itu bisa jadi suatu saat berubah. Bisa jadi kondisi buruk itu membawa manfaat. Seperti dalam pepatah Arab dikatakan rubba dharatin nafi'ah. Betapa banyak musibah, kesusahan itu membawa manfaat bagi orang lain. Musibah bagi dia, manfaat bagi saya. Waktu wabah kemarin, pandemi, musibah bagi banyak orang. Tapi itu adalah berkah bagi sebagian orang. Maka orang yang pandai menemukan
celah keberkahan setiap kondisi. Itu adalah orang yang paling sukses. Orang yang paling pandai jeli menemukan peluang pada setiap manusia. Oh, ini preman. Kenalan. Simpan nomornya. Suatu saat ketika butuh kajian takbir akbar, yang suruh jaga motornya siapa? Premannya, bukan ustadznya. Nah, kalau di daftar telepon antum isinya ustadz, antum butuh tukang parkir, ya Allah ustadz semua. Susah banget nyari tukang parkir. Ya inilah orang yang cerdas, orang yang paling bisa memanfaatkan kesempatan. Ya, maka kita tidak boleh terus dibayang-bayangi dengan apa? Negative thinking, aljubun, ketakutan yang berlebih. Ya, dan kemudian wa ghalabatid dain wa qahri ar-rijal. Kalau kita sudah terbelenggu dengan hutang yang di luar kemampuan, melilit, hutang yang besar pasak daripada tiang, maka seperti dalam pepatah dikatakan idza dakhala hamuddin qalbar rajul dhahaba min aqlihi nisfuhu wa lam ya'ud. Kalau galau mikirkan utang itu sudah terlanjur masuk dalam pikiran orang, terus dihantui, ditakuti oleh tagihan utang, maka nalarnya hilang separuh dan tidak akan pernah kembali. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau ini berlindung dari hutang yang melilit. Maka Nabi SAW menjelaskan alasan kenapa beliau sendiri begitu takut dengan hutang yang inna rajul idza gharim, karena orang itu kalau sudah terlilit hutang, idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia akan ingkar. Maka seorang muslim sebisa mungkin seperti dalam pepatah, ya, kata Arab dikatakan mudda rijlak ala qaddi lihafak. Kalau engkau berselimut, jangan julurkan kakimu itu panjang-panjang, ukur selimutnya, sehingga kalau selimutnya pendek ya ditekuk kakinya, ngeringkel gitu kata orang kan Pak ya, melungker. Kalau selimutnya panjang boleh dijulurkan kakinya panjang-panjang, bahkan selimutnya pun ditekuk pun tidak apa-apa, karena selimutnya panjang. Allah SWT mengajarkan sikap arif dalam membelanjakan harta. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jadi manusia itu jangan kikir pelit, sehingga digambarkan tangannya itu dibelenggukan, tidak pernah membelanjakan, tidak pernah masuk kantong, tangannya terikat di tengkuknya terus. Itu maghlulatan ila unuq wala tabsutha kullal bast. Dan juga jangan berlebihan dalam membelanjakan harta. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang yang membelanjakan harta tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tapi tengah-tengah, moderat. Ya, hari ini banyak online pinjol. Banyak opsi belanja makanan, pakaian, aksesoris dan lain sebagainya online. Begitu mudahnya kita belanja. Dan kita sudah punya mobile banking. Wah, gampang. Apalagi mudah top up di dompet virtual. Sudah selesai. Makan, makan enak. Bu, enggak usah masak, Bu. Beli aja. Besok, enggak usah sarapannya, kita beli aja. Terus seperti itu. Akhirnya tahu-tahu, kok habis ya? Perasaan masih punya uang. Perasaannya. Tapi sudah habis. Ujung-ujungnya kena pinjol, na'udzubillah. Wa qahri rijal atau wa ghalabatir rijal. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kita ditindas oleh orang lain. Ditindas bisa jadi menjadi budak. Ditindas bisa jadi premanisme, dipala. Ditindas bisa jadi terbelenggu dengan doktrin. Sehingga otak kita, cara berpikir kita sempit. Kenapa? Karena fanatis terhadap orang. Kata dokter ini udah pokoknya ini dokter yang paling pinter di dunia, tidak ada yang lebih pinter dibanding dia. Kata dokter ini sudah tidak ada obatnya. Wis pasrah, mati berarti saya.
Sejuta dokter, enggak, mereka semuanya bodoh, yang paling pintar adalah dokter. Ini namanya penindasan lelaki. Ini bentuk dari kita tertindas oleh doktrin yang sempit. Bahwa kalau dokter ini sudah angkat tangan berarti sudah tidak ada harapan hidup. Ini salah. Kalau kata Ustadz Fulan, udah ini adalah yang rojih. Tidak ada yang lebih rojih dibanding ini. Selesai. Ini adalah bentuk dari penindasan laki-laki. Kita tertindas secara ideologi. Kenapa kita tidak membuka opsi bahwa masih ada orang yang lebih alim? Betapa banyak orang itu terjatuh dalam masalah besar gara-gara mazhabnya tidak sejalan. Mazhabnya tidak bisa memberi opsi. Akhirnya apa? Hidupnya susah. Hidupnya susah. Sebagai contoh misalnya, dalam sebagian mazhab, kotoran sapi, kambing itu najis. Gitu Pak ya. Kotoran ayam itu najis. Lah petani Pak, ingon-ingone sapi, kambing, ayam, bebek, entok. Ya namanya kotoran ayam di mana? Mana Pak? Kotoran sapi di mana-mana. Dijual enggak boleh. Ya, najis itu kan haram loh Pak. Enggak boleh dijual. Dipakai sendiri ya, ladangnya enggak lebar. Sapi ini banyak tapi ladangnya sedikit. Mau dibuat pupuk sendiri, sudah kebanyakan. Kalau dikasihkan, kok penae? Eman-eman gitu Pak ya. Wong ada yang nawar kok, Pak pupuk kandangnya saya beli. Saya angkut sendiri sudah. Pokoknya Bapak duduk manis, saya ambili bersih kandang Bapak, saya kasih sekian rupiah. Katanya haram. Karena najis. Akhirnya apa? Ya sudah ambil aja Mas. Tapi dalam hatinya, mane gitu kan Pak. Terus istrinya, Pak, sana tuh jual dapat uang. Dari jual kotoran sapinya bisa beli motor baru Pak. Iya ya. Ya akhirnya ribut dengan istrinya. Ini loh Bapak ini kaku banget sih. Nggak kayak itu, gampang itu. Wah itu kan nggak ngaji. Ribut dengan istrinya gara-gara pupuk kandang. Padahal masalah ini masalah ilmiah bisa dikaji lebih mendalam. Ada ulama lain yang membolehkan. Kenapa kita tidak membuka diri? Sebenarnya yang lebih rojih apa toh? Kita kan lebih nyaman hidup seperti itu. Contoh lain misalnya, dalam sehari-hari kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kadang kita juga terbelenggu dalam pendapat sebagian ustadz kita yang mengharamkan suatu masalah atau mewajibkan suatu masalah. Di tengah kita mungkin kita pernah mendengar orang yang mengatakan bahwa sholat id itu wajib hukumnya. Gitu Pak ya. Pernah dengar itu? Bisa jadi antum yang bagian dari itu, yang mewajibkan sholat id. Gitu kan? Mengantum para ustadz. Kenapa? Ini pendapat yang lebih rojih, lebih kuat dalilnya. Ternyata anak lagi meriang, yang nomor yang paling kecil lagi meriang, yang kakaknya diare, istrinya juga lagi tidak sehat, pas id. Ditinggal sholat, ya kasihan. Kalau sholat, kok ya kebangetan anaknya dibiarin di rumah, nangis, rewel semuanya gitu kan. Tapi kalau tidak sholat kok wajib. Kira-kira sholat itu tenang enggak Pak? Ya sholat itu hatinya separuh. Kasihan istriku lagi sakit, ngurusi 2 atau 3 anak yang juga lagi rewel, terbayang rempongnya. Tapi kalau tidak sholat kok ya wajib hukumnya. Ini akhirnya kita Pak, seakan-akan buntu, tidak punya solusi. Sebentar lagi antum akan berhadapan dengan masalah ini.
penetapan Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan. Terjebak dalam polemik hisab dan ru'yah. Hisab itu tidak benar, bid'ah. Gitu kan? Nabi tidak pernah hisab. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Betul, hadisnya sahih. Ya. Fa in ghumma 'alaikum ila akhiril hadis. Tidak ada yang ragu itu. Tapi kalau ikut pemerintah, kok pemerintahnya tanggal merahnya tidak pernah salah? Ya Pak? Ada yang pernah mendapatkan tanggal merah pemerintah salah? Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan diumumkan oleh pemerintah sama dengan yang di kalender. Mau ru'yah, mau ijtima' dulu, tetap kesimpulannya di tanggal yang sudah dimerahi. Silakan dibuktikan, Pak. Kita sama-sama membuktikan, Pak. Tahun-tahun yang lalu, tanggal berapa Ramadannya, tanggal berapa Idul Fitrinya, Idul Adhanya, temukan yang salah memerahinya. Kira-kira itu ru'yah atau hisab, Pak? Ya sesama ahli hisab kok saling mendahului. Memang tapi kan ada hisab, ada ru'yah di Jakarta, sidang isbat. Ya sebelum sidang kita sudah tahu keputusannya di tanggal merah itu, Pak. Ya. Jadi gimana dong? Yalah, mari kita pelajari bersama lagi masalah ini. Kita harus lebih melek. Oh, tiba no. Di sidang-sidang ujungnya tetap tanggal merah. Itu silahkan dipelajari lagi. Sehingga kita tidak perlu tegang banget menghadapi perbedaan masalah ru'yah atau hisab. Kalau kita membahas ini secara textbook, maka dalilnya jelas kok. Bahwa memang yang benar ya memang hanya ru'yah. Tapi praktek di lapangan yang antum mengaku ru'yah itu, benar tak ru'yahnya? Ru'yah kok tidak pernah beda dengan tanggal yang ada di dinding saya, Pak. Jadi antum ini sebelum ru'yah sudah ngerti, Pak. Hasilnya insya Allah tanggal ini. Mari kita amati, kita baca. Sudah puluhan tahun kita berseteru dengan ru'yah hisab. Kita buktikan. Adakah ru'yah yang hasilnya berbeda dengan tanggal merah di kalender? Ini ujian, Pak. Silakan nanti kalender dikumpulkan lagi lah. Yang sudah dibuang itu dibongkar lagi. Oh, ini kalender tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, kita cek. Cuman problemnya kalender-kalender yang diterbitkan oleh teman-teman ini tidak pakai merah-merah, Pak. Warnanya hitam semua. Ya, tapi tetap masih bisa dikorek, Pak. Nanti dicek agar kita, oh tibanya ujung-ujungnya sesama penumpang bis kota tidak perlu saling mendahului. Nah ini kadang kita terjebak antara teoritis dengan praktek di lapangan. Kita terframing bahwa kita ru'yah dan hisab. Nah ini sekedar contoh bahwa kadang kita terjebak dalam ghalabatir rijal. Terdoktrin, terframing. Kenapa kita tidak pernah kritis membuka? Emang benar toh kok? Kenapa kita tidak pernah kok sama terus hasilnya gitu loh. Sehingga kita akhirnya bisa lebih lapang dada dalam menghadapi masalah ini. Memang secara teorinya jelas. Tapi prakteknya kok ya podo terus tidak pernah ganti gitu loh, Pak. Ini 8 poin ya yang selalu Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan, dibebaskan dari 8 ini. Kalau kita terbebas dari 8 ini, dengan izin Allah SWT, hidup itu betul-betul merdeka. Sebagai hamba Allah yang betul-betul merdeka, dan pintu sukses, kreativitas, inovasi itu akan dengan mudah kita dapat. Tapi selama kita masih dijangkiti 1 dari 8, apalagi 2, apalagi 3, apalagi ke-8-nya, maka jangan pernah mengharap menjadi orang yang
Sukses. A'adzanallahu iyyakum jami'an. Tapi itu dari ana karena keterbatasan waktu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, ma'unah dan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berakhlak yang mulia kepada diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Hadza sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.